الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للجهل والكسل والنسيان بالنور في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari ini kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita dalam rangka tafakur ini memahami agama kita lewat pelajaran ilmu fikih. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberikan pemahaman agar kita menjadi seorang muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam juga dihaturkan dari kita Nabi Muhammad SAW juga kepada semua keluarga, sahabat, pengikut beliau di hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas mengenai bab salat nafilah. Satu bab yang menjelaskan salat sunnah. Aqsam nawafil salat satu. Bagian dari salat sunnah atau salat nawafil. Sunnah ini bahasa Arabnya bisa sunnah, bisa mandub, bisa nawafil atau nafilah. Kadang juga disebut muraghab fi. Banyak persamaan dari kata-kata sunnah. Cuma yang biasa di kalangan kita awal dikenal dengan sholat sunnah, tidak menyebut sholat nawafil. Yang pertama nafilatul salah satu bagian daripada sholat sunnah itu ada tiga. Yang pertama nafilatul muaqqatatun, sholat sunnah yang ada kaitannya dengan waktu, seperti sholat tarawih, sholat witir, dan juga sholat duha. Ini kan ada kaitannya dengan waktu, artinya pada waktu-waktu tertentu sholatnya. Yang kedua, nafilatun dzatu sababin, sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Jadi ada sebab, baru ada sholat sunnah. Sholat sunnah yang ada sebab ini terbagi tiga. Yang pertama sababun mutaqaddim, ada sebab yang terlebih dahulu baru ada sholat sunnahnya. Seperti apa? Sunnatul tawaf, wa tahiyatul masjid, wa sunnatul wudu. Sholat tawaf artinya apa? Sholat sunnah tawaf artinya tawaf dulu baru sholat sunnah. Ada tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru sholat sunnah. Ada sunnatul wudu, wudu dulu baru sholat sunnah. Artinya ada sebabnya dulu baru ada sholat sunnahnya. Itu yang disebut dengan sababun mutaqaddim, sebab yang terlebih dahulu. Ketika ada sebab baru sholat sunnah, itu disebut sababun mutaqaddim. Yang kedua sababun muqarin, ada sholat sunnah yang sebabnya berbarengan dengan sholat sunnah. Seperti apa? Kal kusufain, sholat sunnah gerhana bulan atau gerhana matahari.
Berbarengan dengan adanya gerhana, baru adanya sholat sunnah. Nah, jadi bukan gerhana dulu, setelah gerhana selesai baru sholat sunnah. Atau sebaliknya, sholat sunnah dulu baru gerhana. Enggak. Ya, tapi gerhana itu berbarengan. Begitu terjadinya gerhana, baru nanti sholat sunnah. Yang ketiga, sababul mutaakhir. Sebabnya belakangan. Sholat dulu, baru belakangan sebabnya. Seperti apa? Contohnya sunnatul istikharah. Sholat sunnah istikharah. Nah, istikharah. Paham sholat sunnah istikharah? Nanti semua akan dibahas. Ya, akan dibahas mengenai sholat kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari, atau juga sholat sunnah istikharah. Nah, ini bagian dari sunnah dzatu sabab yang ada sebab dulu. Jadi terkadang ada sebab ada sebabnya dulu baru sholat sunnah, ada terkadang bareng dengan sebabnya, ada sholat sunnah dulu baru nanti sebabnya. Yang ketiga bagian dari sholat sunnah adalah nafilatun mutlaqatun, sholat sunnah mutlak. Ya ini yang tidak ada kaitannya dengan waktu, juga tidak ada kaitannya dengan sebab. Itu namanya sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlak. Aqsam nawafil min nahiyatil jamaah. Sekarang bagian sholat sunnah, jika kita lihat dari segi berjamaah atau tidaknya, yaitu terbagi dua. Yang pertama, yusannu fihal jamaah. Ada sholat sunnah yang disunnahkan kita untuk berjamaah. Kal-idaini wal kusufaini, seperti sholat sunnah 2 hari raya. Wal kusufaini 2 gerhana bulan atau gerhana matahari, itu disunnahkan berjamaah. Wa huwa afdalu mimma la yusannu fiha jamaah. Ya, sholat sunnah yang disunnahkan kita untuk berjamaah itu lebih afdal dari yang tidak disunnahkan berjamaah. Jadi setiap sholat sunnah yang disunnahkan kita berjamaah, dia lebih afdal daripada yang tidak disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah 2 hari raya, 2 gerhana, sholat tarawih, sholat witir di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan tidak disunnahkan berjamaah sholat witir. Seperti sekarang sebelum tidur misalnya kita mau sholat witir, maka tidak disunnahkan berjamaah. Kalau di bulan Ramadan dia disunnahkan berjamaah. Kemudian yang kedua, ma yusannu fihal jamaah. Ada sholat yang tidak disunnahkan berjamaah, karawatibil qabliyah wal ba'diyah, seperti sholat rawatib qabliyah ataupun ba'diyah, atau sholat duha, atau sholat hajat misalnya, itu tidak disunnahkan berjamaah. Lalu sekarang pembahasannya mengenai afdhalun nawafil, paling afdhalnya sholat sunnah. Sholat apa? Yang pertama al-idani, 2 hari raya. Al-Adha wal Fitri, sholat Idul Adha dan Idul Fitri, itu paling afdal. Di antara dua ini, mana yang paling afdal antara Idul Fitri dan Idul Adha? Sholat Idul Adha lebih afdal karena terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli. Nah itu, fasalli li rabbika. Fasalli itu artinya dalam sholat Idul Nahar atau sholat Idul Adha. Kemudian al-khusuf, sholat gerhana matahari. Lalu yang ketiga al-khusuf, sholat gerhana bulan. Kalau gerhana matahari pakai kaf, khusufu. Kalau gerhana matahari pakai kha, al-khusufu. Ini gerhana bulan. Tsumma al-istisqa, kemudian sholat istisqa. Lalu setelahnya al-witir, sholat witir. Kemudian sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, dan di dalam qobliyah ba'diyah ini paling afdalnya 2 rakaat sholat sunnah fajar. Sholat sunnah sebelum subuh, bukan qobliyah, tapi sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh. Kenapa tidak disebut qobliyah? Karena tidak ada ba'diyah. Sama dengan asar. Kita mau sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunnah 4 rakaat atau 2 rakaat. Maka niatnya sholat sunat asar, sholli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala, bukan qobliyatul asri. Kenapa tidak disebut qobliyah? Karena tidak ada ba'diyahnya. Nah.
kemudian salat tarawih, kemudian salat duha, lalu kemudian selain dari yang disebutkan tadi, seperti salat sunat ihram, salat sunat tawaf, tahiyatul masjid, sunat wudu, dan lain sebagainya. Lalu penjelasannya, penjelasan sebagian dari salat sunnah yang kita sebutkan tadi. Al-ula salatul witri, wahya wajibatun inda Abi Hanifah. Yang pertama, penjelasan mengenai salat witir. Salat witir ini menurut kita sunnah muakkadah, mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, salat witir hukumnya wajib. Menurut mazhab Abu Hanifah, menurut mereka wajib. Tapi kewajibannya tidak seperti wajib yang 5 waktu. Nah, tapi tetap wajib bagi mereka. Itu hukumnya. Fadluha, keutamaan salat witir apa saja? Warada fi hal katsir minal ahadits. Terdapat banyak sekali hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya innallaha witrun yuhibbul witra. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah senang yang ganjil. Maksudnya Allah senang salat witir. Autiru ya ahlal Quran. Salatlah kalian witir wahai ahlul Quran. Kemudian juga hadis man lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat witir, maka dia bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah. Nah, berdasarkan hadis inilah menurut Imam Abu Hanifah salat witir wajib. Ada hadis lain mengatakan innallaha qad amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin na'am. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian satu keutamaan salat yang lebih baik daripada kita mendekatkan diri kepada Allah dari menyembelih unta. Itu lebih afdal lagi. Itu salat witir. Waktuha, kapan sih waktu salat witir? Min fi'lil isya'i ila tulu'il fajri. Dari mulai kita melakukan salat isya sampai terbit fajar. Jadi begitu masuk waktu isya, masuk waktu salat witir. Kapan selesainya? Sampai terbit fajar, artinya sampai subuh. Berarti begini, kalau habis isya, setelah sholat isya misalnya, sebelum tidur kita sholat witir 3 rakaat, lalu kita tidur. Misal jam 3 malam kita bangun, kita sholat lagi dengan niat witir, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena waktu sholat witir masih ada. Sholat witir itu memang ada sebagian menyebutnya sholat penutup malam. Maksudnya sholat penutup malam itu yang sebelum tidur. Kalau setelah tidur boleh disambung. Kan habis isya baru 3 rakaat. Masih sisa berapa? 8 rakaat. Sholat witir itu kan paling banyak bilangannya 11 rakaat. Kalau habis setelah sholat isya kita melakukan sholat witir 3 rakaat, berarti masih sisa 8 rakaat. Ketika kita bangun malam jam 3, kita sholat 2 rakaat dengan niat witir, sholat lagi 2 rakaat dengan niat witir, setelah salam sholat lagi niat witir, setelah salam sholat lagi dengan niat witir, maka kita dapat pahala sholat witir, pahala tahajud. Ya, dapat pahala witir dan pahala tahajud. Nah, orang Abramu, terutama di bulan Ramadan, mereka ketika sholat witir pada saat malamnya setelah tidur, di setiap di dalam 8 rakaat itu mereka mengkhatamkan Al-Quran 2 juz. Ya, terutama di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan mereka khatam Al-Quran, pertama sholat tarawih. Sholat tarawih ini ada di beberapa masjid yang jadi dalam bulan Ramadan 2 kali khatam Al-Quran. Berarti kurang lebih 1 malam 2 juz. Ya, malam ke-15 tetap. Dalam sholat itu juga dua khatam, 2 kali khatam selama bulan Ramadan. Berarti apa? Sholat tarawih dan sholat witirnya mereka itu 4 kali khatam sudah. Belum yang tadarusan, belum lagi yang baca sendirian. Tadarusan lain, baca dewean lain. Ini subhanallah. Jadi mereka mengatur khatam Al-Quran itu seperti itu. Jadi tidak terasa berat. Kalau kita sengaja dari awal sampai habis mengkhatamkan Al-Quran, ya berat. Tapi kalau diatur dengan
ketika tarawih dalam sebulan 2 kali khatam, dalam witir sebulan 2 kali khatam, sudah 4 kali khatam itu dapat utama. Nah, itu cara mereka mengatur khatmul Quran di bulan Ramadan, luar biasa. Ya. Wal afdal ta'khiruha ila akhiril laili idza kana yuridu ala dhannihi al-istiqazu qabla al-fajr. Yang afdalnya melaksanakan sholat witir adalah mengakhirkan sholat witir di akhir malam. Kalau kita dari kebiasaan kita, misal kita habis isya tidur, setelah tidur biasanya bangun jam 3, maka lebih afdal melakukan witir jam 3. Jadi 11 rakaatnya itu dilakukan mulai dari jam 3. Paling afdal. Kalau kita bangun, kalau kita yakin susah bangunnya, aksan setelah sholat isya sebelum tidur kita mengerjakan sholat witir. Nah, ada 2 rakaatiha, ada apa jumlah rakaatnya aqalluha rakaat. Paling sedikit sholat witir itu 1 rakaat. Jadi boleh tidak sholat witir 1 rakaat? Boleh. Tapi wa taqrahul mudawamatu 'alaiha li ghairi udhrin. Makruh kalau kita sering-sering sholat witir cuma 1 rakaat baik dengan tanpa udzur. Kalau udzur lain seperti kepala pening atau sakit atau memang dingin, ya lah. Maka sholat tapi sahur dingin, ya sudah sholat witir 1 rakaat. Ya apa? Tapi kalau sering-sering makruh, menyebabkan apa? Malas. Nah, menyebabkan malas. Wa adnal kamal, dan yang hampir sempurna adalah 3 rakaat. Ya, 3 rakaat itu sudah bagus ya. Wa akmalul kamal, paling sempurnanya 11 rakaat. Ya, ini 11, yaitu 11 rakaat. Ya. Kaifiyatuha laha kaifiyatan, waslun wa faslun. Cara sholat witir ada 2. Yang pertama, ayyasila raka'atal akhirah bima qablaha kama fi sholatil maghrib. Yang pertama, menyambung rakaat pertama dengan yang 2. Jadi langsung 3 rakaat seperti sholat maghrib. Wa yajuzu fihi al-iktisaru ala tasyahhudin fil akhirah. Boleh juga ketika kita menyambung langsung 3 rakaat 1 kali tasyahud, yakni di tasyahud yang akhir baik. Boleh juga di sebelum di rakaat kedua dan rakaat ketiga 2 kali tasyahud. Ya, boleh seperti maghrib gitu. Begitu boleh. Yang kedua al-faslu, ayyafsila raka'atal akhirah amma qablaha wa hiya afdal. Ya, seperti biasa yang kita lakukan itu paling afdal. 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat. Itu yang paling afdal. Wahya afdal lima warada min karahiyati tashbih salatil witri bi salatil maghrib. Sebab apa? Sebab kalau kita salat witir seperti maghrib itu hukumnya makruh. Karena hampir sama antara witir dengan maghrib. Nah, cuma bedanya di niat. Kalau gerakannya, cara-caranya hampir sama. Maka sebagian ulama mengatakan makruh. Jadi lebih afdal salat witir itu 2 rakaat salam lalu kita tambah 1 rakaat. Wa yusannu ay yaqra'a fi thalathir raka'atil akhirah fil ula suratul a'la, fi tsaniyah al-kafirun wa fi tsalitsah al-ikhlas wal mu'awwidzatain. Seperti biasa. Jadi di rakaat pertama kita membaca apa? Surah Sabbihisma rabbikal a'la sampai akhir. Di rakaat kedua surah Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat ketiga atau di rakaat terakhir membaca surah Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus qul a'udzu birabbil falaq, terus qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini paling afdal. Wa illa kalau kita pengen baca yang lebih panjang silahkan. Tapi yo salate dewe. Kalau sholat berjamaah yang panjang, kita sholat witir misalnya, bisa di rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabu bagi dalil mutaqin begitu habis surah Al-Baqarah kita Allahu Akbar ketika dia jawab Allahu Akbar lagi dengan udah. Nah, kalau sholat berjamaah lebih baik tidak panjang bacaannya, kecuali makmumnya
Ridho kalau kita bacaannya panjang-panjang, senang makmumnya, tidak apa-apa, lebih afdol malahan. Apalagi sholat malam, lebih afdol. Tapi kalau tidak, makmumnya tidak maksur atau wudhu berjamaah, makmumnya kadang ya sering orangnya, tidak tentu orangnya. Maka lebih afdol sholatnya itu yang ringan, tidak usah sujud banyak-banyak, tidak usah sujud lama-lama, tidak usah bacaannya panjang-panjang. Rasulullah pernah negur Mu'adz bin Jabal. Nah, ditegur sama Rasulullah karena qiraahnya panjang, bacaannya setelah baca ayat panjang, ditegur sama Rasulullah. Habib Yayi dulu di Masjid Agung pernah, Yayi sholat lama, habis itu Habib Yayi ngajar. Ketika ngajar Habib Yayi ngomong, aku nyangkut Kiai yang imam semayang tadi mati katanya pas sujud terakhir lama-lama. Nah, itu tidak afdol, bisa menimbulkan riya, ya. Kasihan juga dengan orang yang sholat karena bukan itu saja makmumnya. Siang mungkin ada yang sakit kepala, ada yang sakit gigi, ada yang capek, ada yang apa. Nah, itu. Tapi kata Rasulullah, ketika Rasulullah berbicara dengan Mu'adz, apabila engkau sholat sendirian, sholat masya. Sholatlah terserah engkau, mau 1 rakaat 1 khatam, ya, seperti siapa? Abu Saleh bin Hasan Al-Bahar, sholat malamnya 2 rakaat, tapi 2 rakaat pertama khatam Al-Quran, rakaat kedua 100.000 kali dari surah Al-Ikhlas. Siapa nak nyoba? Besok langsung incok jalan, tidak khatam dulu, tidak khatam dulu. Ada ya Hasan bin Saleh Al-Bahar, sholat malam 2 rakaat. Kalau kita ngomong, wah, 2 rakaat, berarti aku 8 rakaat, kadang 10 rakaat, kadang 20 rakaat, bobotnya 2 rakaat. Rakaat pertama khatam Al-Quran, rakaat kedua 100.000 kali surah Al-Ikhlas, sanggup? Nah, coba tes malam. Nah, besok lagi ngomong sama Bobi pun kagak gini. Itu salat witir ya. Kemudian disunahkan setelah sholat witir, bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun setelah kita salam yang terakhir dari sholat witir, sunnah kita membaca Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Jallalta samawati wal arda bil azamati wal jabarut wa ta'azzazta bil qudrati wa dhaharta al ibada bil maut. Allahumma inni a'udzubika min ridhaka min sakhatik wa min mu'afatik min uqubatik wa bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsi. Lalu ditambah dengan syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tanuni idhahba mughadiban فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 marrah 4 kali. Jadi setelah kita membaca وَتَنُّونِ إِذَا مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Lalu kita baca Subhanaka ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali. Lalu setelah yang ke-40 ditambahi fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang kedua, sholat duha. Waktu sama sholat al-awwabi, disebut sholat awwabi. Utamaan sholat duha banyak juga terdapat dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tanya Rasulullah bersabda, "Man hafadha ala syubhati duha, ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla jabal bahar." Barang siapa yang menjaga tiap hari 2 rakaat saja sholat duha, maka Allah ampuni dosa kecilnya walau sebanyak buih di lautan. Itu kiasan, walaupun dosa itu diampuni oleh Allah. 2 rakaat saja saja. Man sholat duha rakaatain lam yutab minal ghafilin. Barang siapa sholat duha 2 rakaat, dia tidak dicatat oleh Allah tergolong dari orang-orang yang lalai kepada Allah. Artinya orang yang sholat duha 2 rakaat tiap kali berarti orang yang selalu ingat dengan Allah.
La yuhafizu ala salatid duha illa awwal. Ini di akhrajahu Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Kemudian juga hadis wa fil hadits kursi Ibnu Adam salli min awalin nahar arba' raka'atin akika akhirah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, wahai manusia, salatlah kepadaku dari awal siang, maksudnya salat duha 4 rakaat, maka aku cukupkan bagi kalian, maka maksudnya aku jaga kalian dari kejahatan sampai malam. Jadi begitu masuk siang, kira-kira habis isya 16 menit. Kalau sholat subuh 4.25 atau taruh 4.30, berarti minimal 20 itu sudah masuk waktu isya. Nah, 15 menit, 16 menit setelah itu masuk waktu duha. 6 kurang seperempat itu sudah masuk waktu duha, atau jam 6 kurang 10 masuk waktu duha. Jadi barang siapa yang bangun pagi jam 6 sudah siang. Ya. Dia sholat misalnya, atau jam 8 atau jam 9 dia sholat. Duha 4 rakaat, maka Allah jaga dia dari kejahatan setan, binatang dan segala macam sampai kapan? Sampai maghrib. Juga ada sebuah hadis menyatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u 'an dzalika rak'ataini rak'atuhuma min ad-duha. Ya, kita ini mestinya ada setiap anggota tubuh kita, likutan ini, patahan-patahan di tubuh kita itu ada sedekahnya. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, dan menyamai semuanya, maka itu sholat 2 rakaat duha sama. Artinya orang yang dawam sholat duha 2 rakaat berarti orang yang sering, termasuk orang yang sering bersedekah. Tapi jangan sama cukup duit, kalau itu lebih baik sholat duha ya. Tidak boleh juga ada. Ini nyamai pahlon. Kalau dia sedekah ya afdal lagi, double lagi pahlon. Kemudian juga ada riwayat mengatakan bahwasanya syaitan atau sebangsal setan, jin atau dulunya ada warnaannya itu takut dengan nafas orang yang sholat duha. Itu diceritakan pernah ada satu ulama yang Allah Subhanahu wa taala bukakan mata dia bisa melihat setan. Jadi ketika dia mau masuk ke dalam masjid, dia melihat setan di depan masjid. Dia bertanya kepada setan tadi, setan, tan apa setan? Setan adalah kalau tan bisa ketan, kan? Boleh setan. Kenapa engkau tidak masuk masjid? Kau tidak mengganggu orang sholat. Memang aku mau mengganggu orang yang sholat itu, setan. Tapi aku takut dengan yang tidur itu. Kenapa engkau takut? Karena nafasnya bisa membunuhku. Nafas dari orang yang tidur tadi bisa membunuhku. Lalu orang ini ditanya sama orang yang tidur itu setelah bangun, apa yang kau amalkan? Aku tidak lepas dari sholat duha. Nah, maka kalau ada keluarga kita, kampung kita termasuk anjing, cari di kampung kita orang yang dawam sholat duha. Halu aja. Nah, susah nyari yang dawam sholat duha. Nah, susah nah. Kalau yang dawam makan, ya galau. Atau yang istiqomah tiap pagi mesti makan tempe banyak misalnya. Tapi kalau sholat duha susah aja. Ini apa? Karena jin itu takut dengan jin atau setan takut dengan nafasnya. Jangan beruang nafasnya beda lagi. Karena kalau kena nafasnya dengan jin tadi terbakar jin tersebut. Atau setan terbakar. Kena nafas dari orang yang dawam sholat duha. Dia mulai besok sholat duha. Nah, jadi kalau ada yang masuk anjing, tinggal manggil ente nanti lah. Waktunya kapan? Menertika isyam sifat beraruntin ila zawal. Dari terbitnya matahari sekadar tombak. Yaitu tadi dari mulai waktu isra 16 menit sampai zawal, sampai matahari sampai waktu zuhur lah sudah. Untuk lebih memaknanya lah. Zawal itu kalau kita sebut zawal, ini matahari di tengah-tengah kita, lalu matahari sudah bergeser ke sini. Jadi bayangan sudah pindah sana, kalau gitu ya. Nah, itu namanya masuk waktu zawal atau waktu zuhur. Ada 2 rakaat.
Jumlah rakaatnya aqalluha rak'atani. Paling sedikit 2 rakaat. Paling afdal wa aktsaruha wa afdaluha 8 rakaat. Paling banyak dan paling afdal menurut Imam Ar-Ramli 8 rakaat. Paling afdal menurut Imam Ar-Ramli 8 rakaat. Kalau menurut Imam Ibn Hajar 12 rakaat. Karena menurut Imam Ar-Ramli dan Imam Ibn Hajar ini, kalau dalam fikih kita mazhab Syafi'i ada beda pendapat antara mereka berdua, kita bisa terserah ngambil yang mana. Menurut apa namanya? Menurut Imam Ar-Ramli boleh, menurut Imam Ibn Hajar boleh, terserah. Nah, terserah. Tergantung kondisi gitu. Kalau kondisi enak, tubuh lemah, fit, 12 rakaat. Kalau lagi cak lesu, 8 rakaat. Lesu nian 2 rakaat. Yang penting sholat, jangan sampai tidak sholat. Itu sholat duha. Bagi 22 atau langsung 4? 22. Di sini disebutkan wa yaqa'u fihi ma masya. Terserah mau baca apa. Al-afdal surata asy-syamsi wa duha. Di rakaat pertama wasyamsi wa duhaha wal qamari idza jalaha wa nahari idza jallaha. Di rakaat kedua wa duha wal laili idza saja. Kemudian di rakaat selanjutnya di rakaat yang keempat al-ikhlas. Lalu setelah itu terserah mau sholat mau baca yang mana terserah. Asalita yang ketiga ar-rawatib, salat rawatib. Waktu sama raghaib disebut juga raghaib, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Dan dia terbagi dua. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah tidak muakkadah. Muakkadah adalah yang sering dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering dilakukan artinya bukan dilakukan terus, kadang tidak dilakukan. Kenapa? Karena kalau Rasulullah lakukan terus seumur hidupnya jadi wajib bagi umatnya. Makanya kadang disengajakan oleh Rasulullah ditinggalkan. Biar apa? Biar tidak wajib untuk umatnya. Rasulullah itu mikir begitu, luar biasa ada. Karena beliau pembawa syariat, jadi apa yang beliau lakukan ini menjadi acuan syariat. Nah, sholat sunnah rawatib misalnya. Kalau beliau sering lakukan, terus menerus beliau lakukan, jadi wajib untuk umatnya. Akan berat sholat fardu dari Allah Subhanahu, ditambah lagi dari Rasulullah, misalnya sholat rawatibnya. Wah, susah dah. Tidak sholat mikirkan kita, maka sengaja ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad terkadang melakukan satu perbuatan, setelahnya tidak melakukan perbuatan itu lagi, menunjukkan nanti hukumnya bahwa perbuatan tersebut makruh hukumnya. Seperti apa? Seperti minum dari hirbah. Hirbah itu tempat air biasanya dari kulit hewan, dari kulit sapi atau dari kulit kambing. Di sini banyak air minum. Rasulullah minum langsung dari air dari hirbah itu. Kalau kita istilahnya teko yang tidak transparan. Kalau yang transparan tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita tahu di dalamnya mungkin ada kotoran, ada binatang ya. Yang tidak transparan itu hukumnya sama dengan hirbah. Kenapa? Karena tidak tahu dalamnya ada apa. Nah, ketika minum langsung nanti takut sesuatu, misalnya ada cecak ada apa masuk kan? Rasulullah pernah minum dari hirbah itu langsung cuma sekali, tapi setelahnya tidak Rasulullah lakukan lagi. Kenapa? Menunjukkan bahwa minum langsung atau bahasa kita Palembang minum ngokok. Nah, bahaya minum bahasa Jakartanya ini lah. Ngokok di kita Palembang berarti hukumnya makruh. Kalau tidak dari wadah yang tidak transparan. Kalau yang transparan kita tahu ya tidak makruh, tapi lebih baik juga tidak ngokok. Termasuk dari botol langsung makruh juga. Sama, ngokok juga benarnya ada. Ngokok itu sini, kalau di sana-sana ngokok.
Wahia asyaratun, ada 10 sholat sunnah muakkadah, sholat rawatib tadi. Yaitu apa? 2 rakaat sebelum subuh, itu yang paling afdalnya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat sebelum isya, sebelum maghrib dan sebelum isya. Perlu perhatian, sholat sebelum maghrib ini terutama maghrib, bukan berarti sebelum sholat fardunya mesti kita lakukan, tidak mesti. Jadi sholat qobliyah maghrib boleh kita lakukan setelah sholat maghrib dengan niat qobliyah. Sebab yang jadi acuan bukan makna dari qobliyah atau ba'diyah, bukan makna. Yang jadi acuan adalah waktunya. Kapan waktu qobliyah? Waktu qobliyah masuk berbarengan dengan sholat fardunya. Waktu ba'diyah juga bukan waktu ba'diyah, ini waktu qobliyah masuk waktunya berbarengan dengan waktu fardu. Keluarnya kapan? Keluarnya berbarengan juga dengan waktu fardu. Jadi kalau qobliyah maghrib misalnya, setelah azan maghrib kita wirid sebentar lalu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib boleh tak? Bolehkah kita sholat qobliyah? Boleh. Kenapa? Karena masih ada waktu qobliyah. Ya kan? Keluar waktu qobliyah kapan? Sama dengan keluar waktu fardu. Berarti kalau belum keluar waktu fardu dan kita belum melakukan qobliyah, boleh kita melakukan qobliyah. Makanya orang zaman dulu, ulama zaman dulu, mereka kalau sholat maghrib, mereka sholat maghrib dulu, baru setelahnya sholat qobliyah maghrib. Kenapa? Karena sholat maghrib waktunya pendek. Nah, itu perlu perhatian. Yang kedua, ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah artinya apa? Yang tidak sering dilakukan oleh Rasulullah. Lain dengan muakkadah. Kalau muakkadah Rasulullah lakukan, namun kadang Rasulullah tinggalkan sekali. Itu namanya muakkadah. Kalau ghairu muakkadah ini sering Rasulullah tidak melakukannya. Gitu. Wahia kena asyara rakaat. Ghairu muakkadah ini ada 12 rakaat. Apa namanya? 2 rakaat kedua. Jadi qobliyah zuhur itu kan disunahkan 4 rakaat. 2 rakaat pertama muakkadah. 2 rakaat setelahnya ghairu muakkadah. Nah, ba'da zuhur itu semuanya walau 2 rakaat, walau 4 rakaat, walau 8 rakaat ghairu muakkadah. Ya. Lalu 4 rakaat sebelum asar. Dan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ghairu muakkadah. 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, jadi sebelum maghrib boleh orang sholat 4 rakaat. Warak atan qabla isya. 2 rakaat sebelum isya. Itu ghairu muakkadah. Keutamaannya banyak. Di antaranya dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ta'ini ala nafsik bikathrati sujud." Rasulullah ada sahabat yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku ingin bersama engkau di surga. Kalau kau ingin bersamaku di surga, tolong aku dengan banyak sujud," kata Rasulullah. Maksudnya apa? Melakukan rawatib. Nah, juga salah satu faedah rawatib, dia jabir lil faraid, sebagai penyempurna dari sholat fardu. Kalau sholat fardu ada yang tidak sempurna, maka penyempurnanya adalah sholat rawatib. Sama dengan puasa. Kalau puasa sunnah, apa faedahnya? Sebagai penyempurna dari puasa wajib. Begitu juga sholat rawatib. Ya, penyempurna dari sholat wajib. Waktunya tadi sudah kita bahas. Ya, ini apa namanya? Masuk waktu qobliyah, masuk waktunya seperti waktu fardu. Masuk waktu fardu, keluar waktu fardu, sampai keluar waktu fardu itu waktu qobliyah. Kalau ba'diyah, masuk waktunya bifi'lil faridah. Begitu kita sholat fardunya, masuk waktu ba'diyah. Tapi melakukannya setelah kita melakukan fardu. Sampai kapan keluarnya? Ya sampai keluar juga waktu fardu. Itu ba'diyah dan qobliyah. Selanjutnya nanti kita sambung pada pertemuan kita selanjutnya di waktu dan gelombang. Sekarang kotor, barang siapa yang mau bertanya silahkan bertanya.
sebelum kita perlu menutup doa, kalau sudah doa bertanya 50.000. Ah, bercanda. Nanti orang lihat di sini dikatakan benar 50.000 kan? Tahu nih. Kalau tahajud itu lebih afdalnya setelah kita tidur atau boleh belum tidur? Tahajud. Tahajud itu salat ba'da naum, salat setelah kita tidur. Dan terkejut. Walau salat fardu. Misalnya sekarang belum salat Isya, udah tidur. Bangun tidur jam 3, udah salat Isya, dapat pahala tahajud. Tapi kalau kita niatkan, kalau tidak kita niatkan tertidur, misalnya lemak lagi nonton bulu tangkis, tidur. Misalnya, nah, siapa dari menang? Hah? Misalnya nonton bulu tangkis tiduran, lalu bangunnya jam 3, oh, belum sholat isya dulu. Ya harus ada azam ya, harus ada azam namanya. Ya ini, ya Allah ngantuk sekarang anak tidur dulu, pasang alarm jam 3, mudah-mudahan anak bangun, anak mau sholat mau sholat wajib, sholat isya dan sekaligus sholat tahajud misalnya. Ada azam dulu. Menanya. Kalau sholat witir dengan cara wasol kan itu, nggak boleh 2 kali sujud, 2 kali tasyahud. Boleh. Boleh. Boleh 2 kali tasyahud seperti sholat maghrib, boleh 1 kali tasyahud di rakaat akhir. Tapi kurang afdol. Afdol itu 2 kali tasyahud. Iya, 2 kali tasyahud seperti sholat maghrib. Termasuk tidak 2 kali tasyahud pun karena hampir sama dengan sholat maghrib, langsung 3 rakaat kan. Walaupun 1 kali salam. Iya. Jadi lebih afdolnya 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat. Ya. Itu tarawih, itu witir loh. Kalau tarawih jangan disambung-sambung. Ini orang sekarang sudah 8 rakaat, tembak 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Memang boleh sebenarnya, tapi nunjukkan orang yang males sudah 20 rakaat dikurang berapa itu? 12 rakaat sudah dikurangi. Udah tuh ditembak langsung lewat jalan tol Cipularang lagi. Nah, jadi apa namanya? Cepat dia nyampe, cepat selesai. Itu banyak zaman sekarang orang seperti itu, males. Betul. Ini berlaku kita bisa lakukan 2 amalan sholat sunnah. Dengan sholat Madiyah sama sholat witir. Enggak boleh. Ada beberapa sholat yang boleh, bukan semuanya boleh. Cuma ada beberapa sholat, seperti sholat sunnatul wudu, boleh. Sholat tahiyatul masjid. Ya, misal kita wudu malam-malam nih, sholat malam wudu, kemudian kita masuk ke masjid. Kita niatnya sholat witir kan, mau sholat witir. Sholli sunnatal witra wa sunnatal wudu'i. Sholli sunnatal witri wa sunnatal wudu'i wa sunnatal tahiyatul masjidi. Nah, iya. Tidak ada pakai sunnah jadi. Ushallil witra wal wudu'i wa tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Boleh. Itu sih terakhir Pak Jawa dulu, sholat witir, sholat. Yang afdolnya dulu yang mana? Yang afdol kan witir dulu dibanding wudu dan sholat tahiyatul masjid. Maka witir dulu kan niat. Yang lainnya ngiring, Mbak. Sama sholat duha enggak? Pak Jawa duhanya dulu. Bukannya Pak wudu itu. Ya. Jadi sebenarnya tapi tertibnya yang afdol duha dulu. Sholat duha wal wudu wa tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Yang lain. Kalau sholat duha itu harus baca surat duha kan? Tidak, afdol. Yang namanya sunnah itu, pokoknya pangkalnya lagi sunnah. Jadi tidak harus. Cuma afdolnya itu. Karena Nabi Muhammad seperti itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza salaha wa nahari idza jallaha wa laili idza yaghshaha wa samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Stop, ada doanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baru kadzabat samud bi taqwaha idzin ba'ta ashqaha fa qala lahum rasulullah inna qatallahi wa suqiyaha
فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sebelum rukuk baca doa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Baru rukuk, Allahu akbar. Lalu baca surah wasyamsi wa duhaha. Sama dengan kalau membaca surah Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baru rukuk. Dalam. Dah. Amin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad wa nasallallahu wal afiyah ma fi daima fi din wal dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman wa sa'lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirah min al muqarrabin ya kathiran nawara ya hasanat fi hal wa qatman bila zawal wa mubdi'an bila mithal walakal hamdu wal minnah wa syarafu ala kulli hal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.